Tuhan, tolonglah bangsa kami. Bebaskan kami dari orang-orang niradab ini yang bisa jadi contoh buruk bagi budi pekerti bangsa di masa depan. Warga Plus 62 memang jagonya investigasi. Jangan pernah coba-coba menipu mereka. Banyak kejahatan, penipuan yang bisa diungkap jejaknya oleh warganet 62 ini. Belum lagi kisah-kisah malang umat manusia yang selama ini tidak bisa terselesaikan akibat hambatan informasi. Warganet 62 yang membuka jalan untuk membantu. Yang terbaru tentu pengungkapan kasus anak-anak Raja Jawa Gusti Kanjeng Mulyono. Si Kae tertangkap basah naik jet pribadi dan akun Fufu Fafa yang diduga adalah akun Gibran. Si Kae sudah mengakui dirinya dan istrinya naik jet pam pribadi itu. Terlepas dari ada yang bilang bukan gratifikasi, cuma bilang nebeng. Artinya investigasi netizen terbukti benar. Investigasi netizen sangat layak untuk dipercaya. Bagi pejabat yang terlanjur dibuka aib dan kejahatannya oleh netizen, jangan coba-coba ngeles. Kabar terakhir, netizen beramai-ramai mentransfer dana GoPay ke nomor pemilik akun Fafa. Dan ajaibnya, muncul nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik rekening itu. Hal yang sama juga dilakukan terhadap akun OVO dengan nomor pemilik Fufu Fafa. Nongollah nama Gibran. Bisa dibayangkan, pikiran netizen ke siapa? Ya Gibran lah, masa Gunawan? Luar biasa usaha pembuktian mereka tersebut. Sebelumnya, data-data penerbangan jet pribadi yang ditumpangi Kaisang diungkap. Lengkap dengan data Kaisang pernah terbang bersama Yegang, CEO Sea Limited. Perusahaan induk dari situs belanja online Shopee yang berkedudukan di Singapura. Ternyata, jet pribadi asal Singapura itu kerap terbang ke Indonesia. Di tahun 2021 tercatat ada banyak penerbangan pesawat tebeng itu ke Solo dan dari Solo. Di tahun itu, Gibran dilantik menjadi wali kota Solo dan banyak berkegiatan dengan Shopee. Di tahun itu juga, Shopee membuka kantor di Mall Paragon sebelum akhirnya mendapat tempat luas di Solo Technopark milik Pemkot Solo. Konon katanya, Shopee bekerjasama dengan Gibran selaku wali kota, bakal menyediakan puluhan ribu lapangan kerja. Tentu saja, realisasinya pret. Tapi menarik pernyataan anggota DPRD Solo, YF Sukasno, dalam suatu podcast tentang Gusti Mangkunegara 10, YF mengatakan saat itu sebagai mitra kerja Solo Technopark, ia tidak pernah ditunjukkan MOU Gibran dan Solo Technopark meski sudah menanyakannya berkali-kali. Ditanyakan oleh anggota dewan yang lain pun tidak pernah ditunjukkan. Buru-buru diberi salinan atau tembusannya. Sehingga apa yang ditawarkan dalam kerjasama itu tidak ada yang tahu. Rahasia, di bawah tangan, seperti ditutup-tutupi. Masalahnya, Solo Technopark itu milik negara. Pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaan lahan dan bangunan Solo Technopark oleh Shopee sebagai entitas usaha harus menggunakan perhitungan yang jelas. Berapa tarif yang harus dibayar Shopee dan harus dipastikan pembayarannya masuk ke kas daerah. Apa dibayar dengan memberi tebengan pesawat jet pribadi ya? Ini yang perlu diselidiki. Begitulah yang selalu terjadi. Setiap pembicaraan tentang Mulyono menjadikan kita semua berpikir buruk. Ada kebusukan di belakangnya. Penggelapan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan aset negara. Inilah efek terkuaknya banyak citra palsu yang dilakukan oleh Mulyono. Kebanyakan jargon, demikian bisa kita simpulkan. Ingat jargon revolusi mental yang dulu ditiupkan oleh Mulyono saat awal memerintah? Bayangkan rasanya menjadi ASN. Saat itu setiap apel mereka harus menyanyikan lagu tersebut. Tapi ya itu tadi, cuma menyanyi dan bukan diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan dan pelayanan masyarakat. Tentu mereka tidak bisa disalahkan, bagaimanapun pucuk pimpinan di Republik ini tidak memberikan contoh yang baik. Mulai dari menjadikan anak-anaknya orang spesial di negara ini, menjadi wali kota dengan melawan calon boneka, dan ujung-ujungnya jadi wapres dengan cara-cara yang terbukti tidak etis. Belum lagi kebiasaan menunjuk orang yang salah untuk jabatan-jabatan publik, penunjukan menteri yang seenak jidat, orang-orang bermasalah yang berujung dengan masuk penjara. Ada lagi modus penempatan menteri yang tidak sesuai bidang keahliannya.
Diikuti barisan panjang berisi wakil menteri, staf khusus, wakil staf khusus, semua memboroskan uang negara. Membuat kita terjerumus dalam hutang luar negeri yang saat ini sudah tembus 10.000 triliun rupiah. Aduh, ini belum hutang dalam negerinya loh ya. Salah satu menteri salah tunjuk yang paling mencolok tentu saja Menkominfo Budi Ari yang Agustus lalu menerima tanda jasa Satya Lencana. Tanpa kita tahu apa ya jasanya ya. Kecuali pasang badan dengan berani malu dan menjilat habis pada Mulyono. Tidak heran ada meme rada kejam tentang Budi ini. Meme itu menggambarkan alat-alat membasuh setelah buang air. Dan maaf, alat cebok. Dan berbagai tradisi. Di barat, gambarnya gulungan tisu. Di Indonesia, gambarnya ember dan gayung. Dan di Solo, gambarnya Budi Ari. Waduh. Meme itu memang rada kurang ajar. Tapi harap maklum, inilah gambar kekesalan warga pada sepak terjang Budi Ari. Sebagai menteri, bisa dikatakan dia produk gagal Resi Mulyono. Di tangan dia, Pusat Data Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo sukses diretas. Ternyata, password untuk mengakses PDN itu cuma admin tagar 1234. Kampret banget kan. Padahal anggaran untuk pemanfaatan teknologi dan informasi serta pengelolaan layanan publik ini tembus 3,6 triliun. Bahaya sekali kan? Bagaimana negara ini mau membentuk pertahanan cyber kalau Kominfo-nya saja passwordnya cuma admin 1234. Kementerian palang pintu untuk segala arus data dan informasi loh padahal. Budi Ari memang bukan orang yang kompeten di bidang IT. Tentu ini salah Jokowi yang memilih ketua relawannya untuk menjadi menteri. Mungkin Mulyono memang sengaja. Budi Ari yang kebetulan panggilannya Muni memang dijadikan menteri bukan untuk memajukan dunia informasi Indonesia, melainkan hanya sekedar untuk muni-muni, omon-omon gitulah, banyak omong. Budi Ari alias Muni ini memang sering asmuni, asal bunyi untuk membela junjungannya Gusti Kanjeng Mulyono. Muni inilah yang mati-matian mengatakan akun Fufu Fafa bukan akun Gibran. Meski banyak temuan netizen menunjukkan kalau Fufu Fafa merujuk ke Gibran. Hacker anonimus sampai mendesak Budi Ari mundur jika tidak ingin rahasianya dibongkar. Muni tetap tidak bergeming, tetap teguh tanpa malu menjadi Menkominfo. Beberapa waktu kemudian, foto mesra Muni dan tentara Israel tersebar di media sosial. Waduh. Ambiar ini guys. Jejak masa lalu Budi Ari sebetulnya juga banyak beredar di medsos. Ia ternyata sempat menjadi pecandu judi online poker. Tidak cukup itu, Budi Ari juga kerap mengunggah posting-posting pelecehan terhadap perempuan. Salah satu postingannya antara lain bergambar almarhumah Julia Perez dengan caption Garuda di dadamu. Ya ampun, ini kok satu vibes dengan akun Fufafa ya, yang menghina partainya Pak Prabowo dengan istilah maaf, Garuda menstruasi. Dan jika benar Fufafa ini adalah Gibran, masa depan negara kita di tangan orang-orang seperti ini bisa dibayangkan loh. Tuhan tolonglah bangsa kami, bebaskan kami dari orang-orang niradab ini yang bisa jadi contoh buruk bagi budi pekerti bangsa di masa depan. Apalagi menurut PISA, suatu sistem evaluasi pendidikan negara-negara di dunia, peringkat PISA kita di posisi ke-66 dari 81 negara. Artinya, secara literasi, memang bangsa kita masih payah, sehingga rentan termakan hoax dan berita palsu, serta penyuka drama. Dan Mulyono ahli sekali membuat drama. Drama masuk gorong-gorong, drama mobil SMK. Ingat bagaimana dia menggunakan ajang upacara 17 khusus untuk menampilkan penyanyi campur sari yang menyanyikan lagu Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Lalu kemudian mencitrakan diri terzolimi namun tetap tegar, sabar dan tidak ingin mengajar. Faktanya, you know lah, hari ini organisasi apa sih yang nggak diajak-ajak oleh Mulyono? Fakta tentang literasi rendah itu kemudian bisa kita kaitkan dengan wawancara Najwa Shihab dengan Gibran. Dengan tanpa malu-malu, Gibran mengatakan dirinya tidak hobi membaca. Tingkat literasi yang tinggi memang harus dipupuk dengan cara membaca. Hobi yang membuat seseorang mampu menangkap dan memilah informasi dengan tepat, tanpa meleset dan tanpa on. Tanpa mengatakan asam sulfat untuk kata yang seharusnya asam folat. Rendah literasi ini pada akhirnya juga melemahkan daya kepekaan karena biasanya orang rendah literasi sulit untuk menjadi penikmat seni.
apalagi menjadi spiritual. Ini yang menyebabkan banyak agama mengharuskan membaca bagi jemaatnya. Dari literasi tinggi pula melahirkan masyarakat yang empatinya tinggi. Bisa bersimpati dengan keadaan sekitarnya, tidak hidup hedon, agar pintar, peka, dan spiritual religius. Dipikir-pikir lagi, contoh rendah literasi terlihat jelas pada Fufu Fafa. Kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, inilah bukti masyarakat kita gagal dibuat pintar dan berliterasi yang tinggi sama Mulyono. Jangankan masyarakat, anaknya saja gagal loh. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.